Baik, kita lanjutkan kembali pada bagian keempat. Pada bagian keempat ini kita akan coba mengedit dari apa-apa yang sudah kita siapkan di template, indeks maupun di konten tadi. Kita coba buka Sublime text ya. Kemudian kita close yang tidak penting biar tidak mengganggu. Kemudian kita buka folder ekstrakurikuler. Karena kita sudah rename semuanya, kita mulai dari konten ekstrakurikuler. Sama seperti form-form sebelumnya, pastikan semuanya mirip dengan tampilan saya. Yang harus dirubah maka dirubah, yang harus dihapus dihapus, yang harus ditambah ditambah. Sampai di sini judulnya harus kalian pastikan dirubah menjadi ekstrakurikuler. Kemudian input data, kemudian di bagian form actionnya jangan lupa menjadi proses ekstrakurikuler. Kemudian di bagian bawah itu adalah nama ekstrakurikuler dengan name-nya adalah nama. Kemudian di bagian keterangan, name-nya jangan lupa adalah keterangan. Jadi cuma dua itu. Kalau ada lebih maka kalian harus wajib hapus. Kemudian untuk tombol simpan biarkan saja karena sama. Kemudian di bagian bawah untuk judul reportnya kalian beri nama ekstrakurikuler. Kemudian bawahnya report data tetap. Kemudian di bagian bawahnya ada require report ekstrakurikuler.php. Kemudian jangan sampai salah. Kemudian bagian bawahnya sama seperti yang kemarin, jadi dibiarkan saja. Jika masih merasa bingung silahkan diputar-putar ulang untuk video ini. Selanjutnya kita menuju ke konten update ekstrakurikuler. Pada konten update ekstrakurikuler pastikan coding di atas ini sama, jadi dibiarkan saja kalau sudah sama. Kemudian di bagian bawah ada form-form ini saya yakin sudah sama. Kemudian bagian bawah ini judulnya jangan lupa diganti menjadi ekstrakurikuler. Kemudian bagian bawahnya ada update data. Kemudian form actionnya ini proses ekstrakurikuler, jangan sampai salah. Kemudian judul di bawahnya ada ID ekstrakurikuler dengan name-nya adalah ID. Kemudian di bagian bawah ada nama ekstrakurikuler dengan name-nya adalah nama. Kemudian yang ketiga adalah ada keterangan dengan name-nya adalah keterangan. Kalau sudah silakan kalian simpan pada proses ini dengan tombol update. Kalau sudah disimpan. Kemudian jika masih ada kebingungan silahkan diputar-putar ulang pada video bagian ini. Kemudian yang selanjutnya adalah indeks. Di indeks pada bagian ini jangan lupa dipastikan session startnya tidak lupa ditulis. Kalau sudah ya dibiarkan saja. Kemudian bagian-bagian CSS nya harus titik dua kali. Kemudian bagian bawah di sini ada image src nya jangan sampai lupa sama. Terus bagian yang paling vital ya untuk menu master data ini pastikan tampilannya sudah sesuai dengan milik saya ini. Nah ini yang saya lingkari ini. Pastikan yang saya blok ini ya. Pastikan ini sudah sesuai. Karena kalau tidak sesuai pasti tidak akan benar. Ya. Jadi proses pengisi href atau link pada master data. Kemudian di bagian bawahnya biarkan saja tidak ada perubahan signifikan. Kemudian tidak ada perubahan ya. Bagian selanjutnya bagian untuk mobile, dashboard mobile, pastikan ini sudah sama juga dengan tampilan link-link yang ada di atas. Maka tinggal kalian kopas saja dari miliknya yang atas tadi. Jadi tidak perlu ngetik ulang. Jadi ketika nanti tampilan itu web berbasis browser ataupun web berbasis mobile, tampilan ini linknya tetap benar, tetap sama. Kemudian yang bagian bawah sini agar muncul kotak-kotak berwarna-warni, pastikan kotak-kotak tersebut sudah sesuai. Nah seperti ini, ada green, ada orange, ada blue. Maka kalian tinggal kopas, tinggal kalian ganti sesuai dengan warna-warna yang ada di sini.
green, orange, blue, green, orange, blue. Kemudian yang lagernya saya beri warna merah. Jadi tampilannya nanti seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Green, orange, blue, green, orange, blue, red ya. Seperti itu. Ya, itu untuk bagian dari indeks. Silakan nanti jika masih bingung diulang-ulang lagi. Kemudian kita masuk ke report. Report, jangan lupa report ekstrakurikuler ditulis. Kemudian bagian bawahnya jangan lupa ditulis. Di sini ada ID ekstrakurikuler, ada nama ekstrakurikuler, dan ada keterangan dan aksi. Kemudian bagian sini require-nya tetap MySQL query-nya di sini berubah ya, select bintang from ekstrakurikuler. Kalau kemarin mata pelajaran diganti ekstrakurikuler. Order by ID ekstrakurikuler. Scanning. Kemudian ini well-nya masih sama perintahnya. Kemudian bagian bawah ID ekstrakurikuler, nama ekstrakurikuler, dan keterangan. Sedangkan untuk tombol-tombolnya pastikan semuanya sudah tepat, yaitu template-nya adalah template ekstrakurikuler aksi update ID, itu untuk update ya. Kemudian untuk delete-nya masuknya adalah ke proses ekstrakurikuler aksi delete. Nah, ini pastikan sama dengan yang ada di tampilan ini. Kalau masih bingung silakan nanti diulang-ulang lagi. Kemudian yang terakhir adalah template ekstrakurikuler. Pada template ekstrakurikuler pada prinsipnya mirip dengan yang ada di indeks. Di sini pada bagian sini pastikan sama. Kemudian di bagian bawahnya ada nama-nama link yang sama seperti di indeks tadi, sehingga tinggal kalian kopikan saja dari indeks sehingga tidak merasa bingung. Kemudian bagian bawah ini juga sama, tinggal kalian kopikan yang bagian mobile-nya ini ya, pada tampilan yang seperti di tampilan di atas tadi, link-linknya tadi. Kemudian yang terakhir untuk if-nya, di sini harus banyak perubahan, di mana aksi awalnya adalah konten ekstrakurikuler, aksi simpannya adalah konten ekstrakurikuler, aksi update-nya adalah konten update ekstrakurikuler, dan aksi delete-nya adalah konten ekstrakurikuler. Jadi yang ada masih mata pelajarannya kalian ganti. Baik, terima kasih untuk bagian ini.